Mandirian ya, di mana kita sebagai orang tua rindu untuk melihat anak-anak itu mandiri. Nah, temanya ini menarik karena pastilah setiap orang tua merindukan anaknya bisa mandiri atau independen, nggak bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Nah, pembahasan hari ini lebih sebenarnya kita bisa akan lebih interaktif ya, Jenny ya. Jadi Ya, kalau Bapak Ibu sekalian yang merasa nanti di saat pembahasan di tengah-tengah boleh angkat tangan, raise hand, atau mungkin bisa ketik di chat, atau juga kalau misalnya mau live atau mau bertanya langsung juga dipersilakan. Jadi silakan saja, nggak usah malu-malu, walaupun mungkin nggak harus tunggu pembahasan selesai, tapi di tengah-tengah ada misalnya hal yang mau langsung ditanyakan atau mungkin ditanggapi, kami persilakan. Gitu ya, Jenny ya. oke, Ya, jadi siap. untuk hari ini kita mau bahas di temanya adalah rindu anak mandiri. Nah, apakah bapak-bapak atau saudara ibu-ibu sekalian rindu anaknya mandiri? Nah, mungkin kita akan masuk dulu. Saya serahkan kepada Ibu Yeni yang akan share tentang hal-hal mengenai kemandirian anak. Tapi sebelumnya sekali lagi tadi sudah disebutkan Ibu Yeni dan saya ini bergerak di bidang konseling. Kami adalah pemerhati pendidikan yang rindu untuk menolong keluarga. Jadi bila ada keluarga yang kesulitan dalam hal um, membutuhkan menjaga tetap kesehatan mentalnya, bisa menghubungi kami di @yfamilia_. Ya, oke. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan langsung kepada Bu Yeni. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Ami. Selamat malam Bapak Ibu, sis sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Semoga sharing kita ya, bukan sharingnya, tapi kita merindukan ada diskusi ya, bisa bermanfaat dan memberi insight-insight yang baru. Baik, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya, kami beri judul sharing hari ini rindu anak bisa mandiri. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, bahwa kami itu bukan yang paling pintar ya. Artinya, oh ini sharing hari ini itu pasti yang paling baik untuk semuanya. No, tidak ada satu resep yang paling pas untuk semua orang. Jadi, setiap anak pasti unik, setiap orang juga pasti unik, dan setiap orang tua itu diberi pasti hikmat oleh Tuhan untuk memahami dan bisa membimbing anak-anaknya. Nah, kuncinya adalah betul-betul orang tua itu punya waktu, punya kasih, perhatian ya, dan juga terus melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memberikan dan membukakan ya ide-ide, pikiran-pikiran maupun juga hikmat kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, baik. Oke. Mandiri. Nah, artinya apa ya? Kalau saya cek di Kamus Bahasa Indonesia, mandiri itu artinya tidak tergantung pada orang lain. Dan kemandirian merupakan suatu keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, tentu setiap individu diharapkan ya pada akhirnya nanti mereka betul-betul bisa tidak tergantung kepada orang lain. Seorang anak akan terus menjadi dewasa, dan waktu dewasa mereka sudah bisa lepas dari orang tua dalam segala hal tentunya, tetapi tetap memperhatikan dan menjaga relasi hubungan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Sebaiknya seorang anak tidak lagi tergantung kepada orang tua. Menyelesaikan berbagai masalah dalam hidupnya juga sebaiknya bisa diatasi sendiri. Nah, itu kira-kira pengertian dari mandiri. Nah, kemudian gimana ya caranya? Ya,
Yang pertama, biasanya kita mesti menentukan ekspektasi ya. Jadi ekspektasi ini harapan dari orang tua, kemandirian seperti apa gitu ya. Nah, sebaiknya kita juga menyadari bahwa anak-anak adalah anak-anak ya. Tidak bisa kita harapkan mereka itu bertingkah laku seperti orang dewasa. Nah, kadang kita lupa ya, kita pakai kacamata orang dewasa, mengekspektasi anak kita bisa seperti kita. Nah, no, tidak bisa seperti itu. Jadi ekspektasi sesuaikan dengan usia. Nah, saya mencoba untuk menggambarkan secara garis besar ya, arti kemandirian dan mandiri ini usia berapa dalam hal apa. Ya, yang paling mudah dalam hal life skill atau keterampilan hidup dulu ya. Usia 0 sampai 2 tahun mungkin kita nggak bisa mengharapkan apa-apa ya karena mereka sangat tergantung kepada caregiver-nya. Lalu usia 2 sampai 5, nah ini sudah ada penanaman pelatihan keterampilan hidup dasar seperti apa? Makan, minum sendiri, ke toilet ya, pakai baju, sepatu atau mungkin apa menyiapkan barang-barang dan terlibat dalam aktivitas di rumah maupun di sekolah. Lalu di usia 5 sampai 7 tahun masih dalam life skill keterampilan dasar, yaitu kurang lebih sama. Mereka diharapkan semakin terlatih dan mahir. Lalu di usia SD sekitar 7 sampai 12 tahun, nah ini sudah life skill tingkat menengah. Artinya mereka sudah otomatis bisa melakukan dan memenuhi hal-hal yang dibutuhkan mereka ya, misalnya makan, mandi dan semuanya untuk menjaga aktivitas kehidupannya, juga ditambah mengelola tugas tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga dan juga sebagai bagian dari sekolah maupun komunitas. Ya. Lalu di usia SMP ke atas, nah itu diharapkan mereka menguasai keterampilan hidup menengah sampai mahir, yaitu mampu menjalani hidup dengan cerdas, menghindari bahaya, mampu mengambil keputusan, mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, itu kira-kira ekspektasi sesuai dengan usia. Jadi, bila anak kita masih umur 3, 4 tahun, 5 tahun, ya kita nggak bisa mengharapkan mereka itu bisa tahu sendiri kapan ngerjain PR, tahu sendiri menyelesaikan tugas, membereskan mainannya gitu ya. Kalau nggak diingetin pasti lupa gitu ya. Karena itu masih perlu terus dilatih dan diulang-ulang. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Ya. Nah, kalau di usia 7 sampai 12 tahun ini masih tidak bisa makan sendiri ya, masih nggak bisa mandi sendiri. Nah, itu dipertanyakan apakah ada gangguan ya, gangguan dalam hal apa? Nah, cek pada psikolog maupun psikiater. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu Nah, Bu Yeni, itu kan ya berarti sebenarnya secara nggak langsung kita bisa sebut kemandirian tuh bisa dilatih ya, Bu Yeni ya? bisa dilatih. Dan memang harus dilatih, Bu Iya. Ame. Ya, karena kalau tidak pernah Iya. dilatih, maka skill itu nggak bisa ada. Namanya juga skill, kemampuan ya. Jadi harus Oke. dilatih. Oke, saya Ya. lanjutin ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara yang lainnya ya? Nah, di sini tadi sudah ekspektasi sesuaikan dengan usia. Lalu berikutnya adalah tentang caregiver-nya ya. Jadi orang yang mendampingi, orang yang mengasuh, orang yang ada selalu di sekitar anak ya, yang melayani anak ini. Bisa siapa? Caregiver ini bisa orang tua atau orang dewasa ya, atau babysitter atau asisten rumah tangga yang mungkin memenuhi dan melayani kebutuhan mereka sehari-hari atau mungkin mengasuh ya. Nah, sebaiknya pribadi yang dewasa ya, yang wise. Kalau bisa secara kognisi atau pemikiran dan juga secara emosi. Itu orang yang dewasa. Supaya apa? Mampu mengendalikan diri. Ya, pada saat anak rewel atau mungkin anak sedang
bermasalah, ya, banyak tingkah. Nah, itu tidak melukai secara verbal maupun melukai secara fisik. Nah, kadang orang dewasa itu bisa terpancing emosinya dan juga kadang perilakunya bisa tak terkontrol saking jengkel dan marahnya, ya. Itu. Jadi, nah, padahal anak-anak mungkin belum ngerti ya kalau apa yang dia lakukan itu bisa menjengkelkan, ya. Dan kita pun susah menjelaskannya karena mereka memang belum mengerti secara kognisi. Oke. Lalu yang kedua, caregiver ini juga bisa dan mau belajar mengatur dan mengelola rumah tangga. Artinya bagaimana dia itu bisa mengkondisikan, ya, tempat yang nyaman untuk anak itu bisa hidup, bisa belajar dan sebagainya, sehingga anak itu bisa bertumbuh kembang dan bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Berbagai fasilitas yang ada juga bisa dimanfaatkan, ya. Tentu kalau dalam satu rumah itu kondisinya mungkin sangat kacau dan semuanya, ya, area untuk anak-anak bisa eksplor, bisa bermain, bisa mengembangkan atau berkegiatan itu sangat terbatas, tentu juga akan mengganggu proses pembentukan kemandirian anak. Nah, contoh yang paling mudah misalnya, ya, kalau di rumah itu tidak ada keteraturan, ya, taruh barang sembarangan gitu kan. Nah, akan sangat wajar kalau misalnya anak itu jadi nggak tahu barang ini ada di mana, barang ini harus taruh di mana. Nah, pada saat dia membutuhkan sesuatu, pasti dia akan tanya kan. Nah, waktu dia tanya, kita akan jengkel. Tanya terus, ya di situ, gitu. Di situ di mana gitu kan, ya. Karena sering berpindah dan tidak jelas tempat. Oke. Lalu juga berpikiran terbuka, mau belajar tentang hal atau ilmu yang baru. Karena eh, pola asuh yang diterima oleh orang tua dulu, ya, atau mungkin dari babysitter yang sudah usianya mungkin generasi yang apa seperti seperti kita itu, ya. Saya ini generasi X, jadi eh, apa kadang tidak sesuai dengan generasi zaman now, ya. Generasi zaman now itu butuh luar biasa, ya. Jadi kita mesti belajar tentang ilmu-ilmu yang baru yang cocok untuk anak diterapkan bagi anak-anak zaman sekarang. Oke. Nah, lalu juga caregiver ini perlu rendah hati, ya, mau terima masukan, mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Ya, kalau misalnya memang tindakan kita sebagai orang tua maupun orang dewasa itu sudah salah, ya, dan enggak apa-apa, enggak usah pakai gengsi-gengsian. Nah, segera bereskan permasalahan emosi di anak sejak kecil itu kalau ditumpuk akan bermasalah pada saat dia dewasa, ya. Oke, nah itu Eh, baik. Nah itu adalah cara yang kedua. Mungkin ada di chat, ya, mau dijawab dulu. Ada pertanyaan kan? Oh, sudah berganti slide-nya. Sudah, baru Oh ya, oke. Coba saya share lagi, ya. Oke, nah lalu cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga adalah lingkungannya. Lingkungan yang mikro itu lingkungan inti seorang anak, ya, adalah keluarga. Nah, di mana disitulah anak bisa diharapkan memiliki tempat yang aman, tempat yang nyaman, dan tempat yang hangat untuk bisa bertumbuh. Karena keluarga itulah satu-satunya tempat dia berlindung pada saat anak itu belum bisa mandiri. Nah, rasa aman, rasa nyaman membuat anak bisa mandiri secara emosi. Nah, itu kelihatannya sepele, ya. Misalnya kita betul-betul memperhatikan, ya, lalu merespon dengan baik. Nah, itu saja sudah membuat satu rasa aman yang besar bagi anak. Dan dia bisa membangun keberaniannya. Lalu lingkungan yang lebih besar lagi bagi anak adalah sekolah.
dan mungkin komunitas, entah komunitas keagamaan seperti di pengajian atau di gereja, atau mungkin di tempat les, atau mungkin di tempat bermain ya dengan tetangga dan sebagainya. Nah, lingkungan yang baik ini juga akan mendukung kemandirian seorang anak. Oke, lalu masyarakat itu lingkungan yang lebih besar lagi. Artinya di mana kita tinggal, disitulah kita menyesuaikan dengan mungkin budaya setempat, budaya lokal kayak gitu ya. Di sana itu norma-normanya seperti apa. Atau kalau kita di luar negeri itu juga akan sangat berbeda lagi budaya di sana dengan budaya di dalam negeri. Oke, nah itu jadi eh, dibutuhkan banyak faktor selain dari dalam diri anak sendiri. Lalu yang terakhir education process, ya, bagaimana kita mendidik ya, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak baik di keluarga, di sekolah, dan di komunitas ini juga menentukan kemandirian seorang anak itu. Oke. Oke. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan mungkin bisa segera disampaikan, boleh lewat chat, boleh Ya, langsung, dan kami menyukai yang interaktif nih. ya, silakan. Kalau mungkin mau sharing Silakan. juga pengalamannya gitu boleh. Ya, oke, ini saya mau menyapa juga ada Bundanya Bagas ya. Selamat malam Bunda, Bu Sieni, selamat malam. Lalu Bu Mega dari Robokin, Sis Marta, Bro Franz ya. Lalu ada Bapak Ibu mungkin yang Samsung SM ini. Nah, saya enggak tahu Bapak atau Ibu ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, mungkin ini ya, saya lanjutkan aja dulu ya, Bu Ame ya. Ya. Hmm. Oke, nah ini sampai tadi di sini ya. Nah ini, tentang educational ini ya. Saya mengutip dari Huit ya di bukunya di artikelnya tahun 2006. Dia mengatakan bahwa educational refers to the twin processes of developing an individual's potential and the development of knowledge, attitudes, and skills that provide for the continued development of a society or culture. Jadi menurut Buit bahwa pendidikan itu merujuk pada proses kembar ya, di samping sebagai pengembangan potensi individu, dia juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, sikap dan skill yang menyediakan atau menentukan ya kelangsungan dari pengembangan masyarakat atau suatu budaya. Nah, lalu Huit mengembangkan sebuah model yang diberi nama The Brilliant Star Model. Ya. Nah, dalam model ini ada 3 elemen, ya, yaitu core elements, lalu yang kedua adalah intrapersonal, dan yang ketiga ini interpersonal. Ya. Nah, di masing-masing dari ketiga komponen ini, Huit mendetailkan kembali ya, core element itu apa aja. Core element terdiri dari 3, yaitu yang pertama spiritual, yang kedua moral karakter, yang ketiga personal styles, itu berkait tentang temperamen, learning style, intelligence. Ya. Nah, ini adalah elemen-elemen dasar individual. Jadi setiap orang itu pasti ada
kebutuhan akan spiritualnya benar-benar ditingkatkan, moral karakternya yang perlu dilatih, lalu tipe-tipe kepribadian ya, bagaimana mereka bisa menampilkan diri ya, mulai dari temperamen ya, bagaimana mereka menampilkan emosinya, lalu bagaimana cara mereka belajar ya, dan juga kemampuan intelektualnya. Nah, ini semua ada dan sangat unik di setiap individu. Cara individu untuk bisa eksis, untuk bisa berfungsi, untuk bisa belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya sangat terpengaruh dari core elemen yang tiga ini. Lalu selain itu, dalam intrapersonal ini, Huit membagi lagi lebih detail ada 5, yaitu fisikal atau psikomotor. Bagaimana aktivitas otot ini ya, fisik ini bisa menentukan juga seseorang itu mandiri atau tidak. Nah, kayak keutuhan dari seluruh tubuh itu juga penting ya, memungkinkan dia bisa bergerak atau bekerja dengan baik. Lalu kesadaran atau awareness yang menggunakan panca inderanya. Lalu juga kognisi atau kemampuan berpikirnya. Lalu afeksi atau emosinya terkait dengan empati dan conscience atau hati nuraninya. Lalu bagaimana secara internal itu seorang individu itu mampu menentukan goal setting atau planning, yaitu konatif atau volition itu. Nah, dari situ maka akan muncul satu pribadi yang bisa mengelola kedalaman diri ya. Kalau dia sudah bisa itu, maka untuk mengelola ya bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain akan lebih mudah. Nah, cek kalau misalnya ada masalah dalam intrapersonal itu kira-kira dalam hal apa. Nah, untuk kognisi, paling mudah itu kita mengacu kepada teori dari Piaget. Nah, jadi kembali saya bawakan Piaget, semoga nggak bosen ya, karena ini memang teori yang baik ya. Nah, tahap perkembangan kognitif atau kemampuan seorang itu berpikir ya, belajar tentang sesuatu itu ada 4. Yang pertama tahap sensori motor. Itu usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, di mana di tahap ini itu anak belajar bagaimana refleks ya, bawaan itu sebagai respon terhadap suatu hal dan anak menangkap segala sesuatu melalui panca inderanya. Jadi anak senang sekali kalau diudang ya, maksudnya diudang itu apa? Digodain gitu ya, terus di apa? Disentuh-sentuh, terus kemudian sambil dilihatkan sesuatu kayak gitu, nanti dia akan ikutin kemana kita gerakan bendanya. Ya, dia itu belajar apa sih itu, terus kemudian dia mulai mengingat-ingat wajah orang ya yang dia kenal, oh mamanya, oh papanya, kayak gitu kira-kira. Ya. Lalu yang kedua, tahap praoperasional, tahap 2 sampai 7. Anak mulai meniru tindakan orang lain. Anak mampu menjelaskan keadaan lewat gambar maupun kata-kata. Nah, hati-hati di tahap 2 ini, maka anak akan lebih banyak memperhatikan orang tua atau caregiver-nya. Mereka ngapain sih orang dewasa ini ya? Oh, begitu ya caranya. Nah, dia akan mudah untuk menirukan. Jadi anak-anak itu seperti spons ya, yang mudah sekali menyerap apapun yang ada di sekitarnya, baik atau buruk, nggak ada filternya kayak gitu. Nah, itu bahaya ya. Jadi betul-betul orang tua dan caregiver ini bisa menjadi teladan di usia-usia dini ini sehingga penanaman nilai-nilai moral, karakter yang baik, kemudian juga nilai-nilai agama, keimanan itu di sini. Kalau dia sudah lewat, akan sulit sekali untuk bisa menanamkan nilai-nilai yang baik itu. Ya, karena pengaruh dari berbagai lingkungan yang lebih besar itu sudah akan mempengaruhi juga cara mereka belajar. Apalagi sekarang sudah masuk ke dunia global ya. Tidak ada lagi satu boundaries ya atau batasan yang absolut antara negara ya. Jadi bisa saja ya sekarang kita lihat budaya Korea misalnya.
Wah, sudah dikenal anak-anak ini dari zaman mereka masih remaja, bahkan kecil ya. Nah, mereka udah suka ya berbagai produk Korea, apa semuanya. Nah, itu seperti itu ya. Lalu yang tahap 3, tahap operasional konkret, itu usia 7 sampai 11. Anak mulai mengenali emosi yang dirasakan diri sendiri dan orang lain. Lalu adanya kemampuan untuk mengurutkan ya berbagai operasi mulai angka atau matematika dasar dia sudah mulai bisa. Nah, tambah kurang ya mungkin perkalian ya pembagian mungkin sampai ke sana kalau misalnya anaknya pintar kayak gitu. Lalu yang keempat tahap operasi formal. Jadi anak dapat memaknai sesuatu, sudah mulai bisa berpikir abstrak dan anak mampu mengambil kesimpulan. Nah, di umur-umur ini anak akan menjadi semakin kritis dan anak akan semakin punya perbandingan ya. Apa yang dia terima sebagai teori dengan apa yang dia lihat sebagai praktek. Nah, itu akan sungguh dipertanyakan. Jadi seandainya dalam rumah itu ada aturan-aturan yang seringkali dilanggar sendiri oleh orang tua, maka bisa jadi anak akan memberontak atau anak tidak mau menuruti orang tua karena nggak respect, ya. Karena anak di sini sudah bisa melakukan analisis sederhana loh, dan itu sebabnya ya kita mesti waspada. Oke, lalu selain perkembangan kognitif juga itu ada afeksi tadi ya, afektif atau emosional. Nah, kalau ini bisa melihat merujuk teori dari psikososial Erikson. Ya. Apakah dari setiap tahap-tahap perkembangan ini sukses? Nah, ini trust dan mistrust. Kalau trust itu sukses ya, mistrust itu tidak sukses. Artinya di usia 0 sampai 2 seorang anak itu kalau sukses maka kepercayaan pada orang lain itu akan lebih kuat. Dia ada di dalam posisi secure attachment. Dia tidak ada kendala atau mungkin ketakutan yang berarti atau kecemasan yang berlebihan pada saat dia memulai berinteraksi dengan orang lain selain dari caregiver-nya. Lalu tahap berikutnya otonomi. Adakah anak itu diberi kesempatan ya untuk mencoba hal-hal baru, untuk mengerjakan sendiri hal-hal itu yang menurut dia itu bisa. Nah, kadang anak usia 3 sampai 4 tahun itu kan pengen tahunya besar ya. Terus juga semua pengen dipegang, dicoba, diputer-puter, pokoknya diapain deh ya. Ini gimana jalannya apa. Nah, kalau sebagai orang tua atau caregiver itu selalu kerap kali mengatakan, jangan, jangan, di sini aja, kamu nggak boleh ke sana-sana, semuanya banyak jangan, maka akan terjadi suatu tugas perkembangan yang nggak selesai. Maka bukan otonomi atau kemandirian yang anak bangun, tetapi yaitu tadi rasa malu, nggak percaya diri, merasa gagal, takut gitu ya untuk memulai satu yang baru. Lalu tahap berikutnya yaitu inisiatif. Kalau itu sukses, maka inisiatif pada anak itu muncul dengan baik. Ya, karena dia merasa ada dukungan dari support sistemnya, baik di keluarga maupun di sekolah. Kalau tahap ini gagal, maka yang terjadi adalah guilty feeling. Nah, di tahap 3 ini, anak-anak sudah masuk usia sekolah. Jadi anak-anak itu mungkin sudah bisa melihat ya orang lain yang sebaya dengan dia. Ada teman-teman, oh dia kok bisa, aku nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya dia itu kurang bisa mengembangkan tugas perkembangan di sini, tahap 3, maka dia akan cenderung untuk tidak berani untuk menonjolkan diri, berinisiatif, dan sebagainya. Nah, lalu tahap keempat, bila itu sukses, maka anak menjadi sangat produktif karena di situ itu kira-kira usia SD ya. Nah, dia membutuhkan suatu validasi. Validasi ini pengakuan, pujian ya, bahwa apa yang dicapai prestasinya itu oke. Nah, go on, teruskan. Nah, kalau tidak, maka gagal kan tugas perkembangan di tahap 4 ini yang terjadi
merasa rendah diri, inferiority, merasa aku nggak seperti yang lain, kayak gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak itu cenderung untuk kurang bisa berprestasi atau menunjukkan suatu kemampuannya. Ya. Lalu tahap terakhir adalah identitas, di mana ini penting sekali bagi seorang anak remaja ini ya, ada penerimaan secara sosial sehingga disitulah mereka bisa mengembangkan jati dirinya. Oh, saya ini seperti ini ya. Kalau pria ya saya ini pria, kalau wanita saya ini wanita. Dan dia nggak ada kebingungan gitu. Apa ya benar-benar bangga dengan dirinya. Inilah aku, gitu ya. Jadi dia bisa menjalin relasi, bisa memulai suatu pertemanan, persahabatan, dan bahkan berani masuk dalam suatu hubungan yang lebih dalam. Oke, nah ini secara psikososial. Jadi Erikson ini membantu kita sebagai caregiver, orang tua, yang pendamping atau siapapun untuk tahu di tahap mana anak kita berada di usia apa. Nah, lalu bagaimana kita menolong mereka supaya tugas perkembangan di tiap tahap ini berhasil. Ya, tuh. Oke, nah seperti itu. Lalu Nah, yang berikutnya adalah interpersonal, ya, hubungan antar orang. Sorry. Nah, ada 5, family, friends, career, finances, social, making contribution to society. Nah, untuk yang career, finances, dan sosial ini nanti untuk masa depan mereka. Tapi di tahap awal, anak-anak sampai usia remaja, yang paling penting adalah bagaimana family and friends ini mereka bisa kuasai, artinya berelasi dengan baik dan nyaman, hangat ya. Tidak ada lagi satu kecanggungan dalam menjalin satu relasi, apalagi dengan teman-teman yang baru gitu ya. Nah, di lingkungan yang baru mereka enjoy. Pada saat seseorang itu nyaman dengan dirinya, maka social skill-nya juga akan bertumbuh, akan berkembang. Mereka tidak lagi khawatir, tidak lagi takut untuk bisa bergaul dengan siapa saja. Oke, nah itu kira-kira. Nah, itu kira-kira bahasan dari saya. Dan silakan kalau ada pertanyaan dan misalnya dibutuhkan ada kebutuhan khusus tentang konseling ataupun mungkin ingin konsultasi dengan saya atau Bu Ame, bisa DM ya atau bisa menghubungi Robo Kids. Oke, sekian Bu Ame. Saya kembalikan Bu Ame. Thank Nah, you. terima kasih Bu Yeni. Ya. Baik Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin sedikit sharing tentang kemandirian anak, adanya di rumah seperti apa, kira-kira lalu kira-kira target, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya target untuk melatih kemandiriannya, lalu merasa targetnya kok nggak tercapai gitu, atau merasa loh anak saya kok tidak bertumbuh seperti yang saya inginkan misalnya gitu. Kadang-kadang itu juga terjadi. Ingatlah di awal tadi Bu Yeni sudah sempat sharing bahwa setiap metode tidak bisa diterapkan pada setiap anak. Yang pertama karena setiap anak unik berbeda, setiap orang tua juga unik dan berbeda. Nah mungkin ada kasus-kasus atau hal tertentu yang dirasa kok lain ya, atau mungkin bisa di-sharingkan atau mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan. Apakah ada bicara soal kemandirian anak ya ini? Karena kami ini kenapa konsep dengan hal-hal begini, karena sebenarnya waktu kami bergerak di dunia pendidikan ya, Jenny atau Jenny, itu kami masih sering melihat anak-anak yang sudah SD di bagian yang sudah mulai kelas 4 dan sebagainya, makan masih disuapin kayak gitu kadang-kadang. Lalu mandi baik anak cowok atau cewek masih sama susnya. Nah, itu bagaimana kira-kira, apakah masih punya pengaruh ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu? Apalagi kalau tadi yang mendengarkan Bu Yeni sharing tentang perkembangan the psychosocial yang dari Erikson, itu ada proses
yang mereka harus lalui untuk mereka bisa mencapai dan membantu mereka untuk lebih mandiri. Jadi, nah kadang-kadang saya merasa bahkan dulu saya punya ada sedikit kasus tentang anak yang sampai SMA masih ditungguin ini untuk ke sekolah seperti itu. Nah itu apa namanya untuk perkembangan mentalnya juga pasti itu akan cukup mengganggu. Mungkin ada bapak ibu yang punya pertanyaan atau kasus-kasus juga bisa di-share dengan kami. Apakah ada? Ya, ada ini. Ya, ada Ya. pertanyaan melalui chat, Bu Yeni. Bagaimana menghadapi anak di fase usia 2 tahun dengan penerapan hidup dari orang tua dan tante yang berbeda? Sorry, saya tanya sebelumnya, ini tinggal satu rumah kah? Sedangkan, maksudnya tantenya juga tidur di rumah yang sama atau hanya menjaga dari pagi sampai sore? Sedangkan kehidupan anak ini berbeda dua rumah. Oke. Kehidupan anak ini pagi sampai sore dengan tante, sore sampai malam dengan orang tua. Silakan Bu Yeni. Ya, pasti anak itu bingung ya. Aturannya siapa yang harus diturutin ya. Karena pasti ada satu penerapan standar ganda istilahnya gitu ya. Kalau sama tante ini boleh, tapi kalau sama mama papa itu nggak boleh gitu kan. Jadi ya udah, kalau di rumah tante kamu boleh lakukan saja, kalau di rumah jangan. Misalnya ya, di rumah tante boleh main HP gitu kan. Kalau di rumah nggak boleh, mesti belajar main HP ada jamnya. Jadi sembunyi-sembunyi main HP di rumah tante. Jadi akhirnya ya bukan membentuk satu kesadaran ya seorang anak itu di balik pelarangan ini ya main HP all the time, orang tua perlu memberikan penjelasan loh. Setiap aturan itu ada latar belakangnya, tujuannya untuk apa? Karena anak-anak itu kalau nggak dikasih tahu kan dia nggak ngerti. Yang tahu kok aku dikekang, aku kok dibatasin, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Betapa menderitanya aku. Kok teman-teman yang lain boleh gitu ya. Nah itu. Jadi perlu komunikasikan. Kalau 2 tahun, nah cara komunikasinya gimana? Cara komunikasi yang sederhana, ya, yang bisa dimengerti otak anak 2 tahun. Jangan bilang nanti misalnya, kamu itu lo nggak boleh main gadget terus. Oh nggak nanti matanya rusak, minus apa. Mata rusak minus lo nggak tahu ya. Umur 2 tahun, Mungkin yang penting aku kata-katanya lebih happy. sederhana Gitu. ya, singkat. Satu dua kata aja gitu ya Bu Yeni ya. Iya, oke. Ya, dari Bu Oki, Pak Oki gitu ya. Eh, Semoga menjawab Oke. ya, Sumarta ya. Ya, tadi Pak Oki ini bilang. Ya, untuk Pak Uki, mohon tips untuk membuat anak bisa lebih taat, khususnya anak cowok yang menginjak usia masuk SMP. Kebetulan adiknya dua cewek semua. Ya, ya sebenarnya ini tugas Bapak ya, sebagai figur ayah maskulin satu-satunya di keluarga ya. Karena anak laki-laki itu akan sangat mudah meniru idolanya. Ya. Jadi kalau di rumah ya idolanya ayahnya yang sama dengan dirinya. Yang dia tahu ayahnya itu laki-laki, dia juga laki-laki. Kalau ibunya kan perempuan seperti kakak atau adiknya. Seperti itu. Nah, jadi tularkan ya kemaskulinan Bapak kepada anak. Caranya gimana? Caranya ya sering-seringlah ajak anak Bapak itu misalnya eh, ngobrol. Usia berapa yang cowok ini misalnya? Sudah bisa ngobrol SMP. tentang SMP, apalagi SMP ya. Sudah Ya, bisa diajak oke. diskusi gitu kan. Terus kemudian coba untuk bisa diberikan nilai-nilai kemaskulinan seorang pria. Nah, pria kan mesti gimana tuh tough gitu kan ya, tadi kan pengennya tough, kuat ya, kuat dalam hal apa, Taat. dalam Hah? Ini taat kelihatannya tadi, supaya bisa taat. Oh taat bukan tough ya, saya Tapi kira taat kuat. ya.
Kalau kuat secara otot ya latihan di gym bareng-bareng gitu kan ya. Di Atau sini yang dimaksud adalah itu ya. taat. Lah nggak tahu, Iya, jangan-jangan tangguh gitu Kak Pak maksudnya. Pak Uki boleh diklarifikasi itu yang dimaksud adalah Itu. tangguh atau Ya, itu oh nama tangguh, oke oke. tangguh ya. Ya, tangguh itu maksudnya gimana? Bisa Figur. mengatasi berbagai tantangan ya, nggak cengeng misalnya gitu ya, nggak mengasihani diri, tapi cepat bisa bangkit dan move on ya. Oke, secara mental ya. Nah, perlu dilatih Bapak. Jadi berikan apa kesempatan untuk anak ini menyelesaikan masalahnya ya. Kalau misalnya ada tantangan, dampingi, bukan di biarin kamu mikir sendiri dulu sana ya. Nanti kalau udah mentok tanya Bapak. Enggak ya. Jadi diskusi, apa sih kesulitanmu? Ceritakan ya. Oh, ini loh gini 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 gini. Oke. Kalau begitu, kira-kira menurutmu bagaimana? Gitu. Oh ya, kalau gini gimana? Bisa nggak? Oke, bagus. Eh, mau coba dulu ada alternatif lain nggak kalau ini gagal gitu. Nah, itu jadi diberi ruang untuk dia bisa ekspresikan. Nah, biasanya mungkin ketakutan ya, atau keraguan-raguan, atau kurang percaya diri untuk memulai sesuatu atau melakukan sesuatu. Takut salah gitu. Biasanya anak-anak gitu. Salah enggak apa-apa. Oh, enggak mati ya loh. Itu ya. Sering saya ngomong gitu ya. Salah ya wis enggak apa-apa, diulangi lagi ya. Kan enggak apa-apa. Nanti malu-malu enggak apa-apa. Malu itu biasa. Dan justru kalau anak tidak pernah gagal, itu yang repot, enggak tangguh ya. Jadi nggak apa-apa. Seperti melatih otot di gym. Kan angkat barbel itu kan nggak langsung yang berat gitu ya. Kalau yang berat kan langsung tangannya lorok kabel. Sakit semua. Mulai dari yang ringan. Nah, lama-lama tambah berat gitu ya. Jadi dalam kehidupan seperti itu, Bang. Oke. Selamat Ya. mencoba. Saya tambahkan sedikit ya, Bu Yeni, ya, tentang Ya. kalau bicara soal tangguh atau tangguh. Yang pertama saya sangat setuju tentang figur ayah ya. Karena kan anak laki ya, ini anak laki-laki dan anak pertama. Yang pertama figur ayah sangat penting. Jadi kadang-kadang mungkin hanya perlu melakukan lebih intens atau lebih banyak aktivitas berdua dengan ayah. Kenapa? Karena anak laki-laki harus punya contoh atau artinya teladan, yaitu tadi yang seperti Bu Yeni sharingkan, cara kemaskulinannya, cara menanggapi situasi, cara bereaksi dan sebagainya. Beda ya, mungkin kan kalau dengan yang dilihat atau aktivitasnya terbiasa lebih banyak dengan ibu, maka yang dilihat kan adalah cara ibu, cara atau cara wanita untuk menangani sesuatu, atau apalagi adik-adiknya dua perempuan. Nah, pola bermain dan sebagainya. Jadi mungkin perlu Bapak perlu meluangkan lebih banyak waktu juga untuk bermain, jadi olahraga-olahraga, mungkin aktivitas mancing, ya, atau untuk belajar. Kelihatannya mancing itu, wah itu kok anu ya, itu belajar sabar, itu bukan belajar tentang tangguh, enggak juga loh. Mancing itu juga belajar tentang ketangguhan. Karena bersabar itu adalah salah satu ciri khasnya orang tangguh. Nggak mudah orang itu untuk sabar, berarti dia kurang tangguh kalau dia nggak sabar, seperti itu. Jadi saya sangat setuju untuk figur ayah memang harus dihadirkan untuk anak laki-laki, khususnya anak pertama juga. Dan juga ini adalah usul ya, sekali lagi mungkin penerapan bisa jadi berbeda, tapi saya usul untuk, karena ini sudah mulai masuk SMP, bicaranya memang bukan lagi instruksi, tetapi lebih ke arah diskusi. Jadi bukan lagi instruksi harus begini, kamu harus gini. Dulu saya ingat sekali saudara saya suka dibilangin, kalau jalan yang tegap, jangan nunduk-nunduk, punggung-punggung, lembeng-lembeng, jangan ini ya. Itu bukan lagi instruksi, tapi justru harusnya diskusi. Misalnya ayah atau papa perhatikan, kamu kok apa kalau jalan kelihatannya malu-malu, nunduk-nunduk gitu, kenapa? Gitu. Jadi mulai masuk ke arah situ. Lalu masukkan value atau nilai-nilai yang penting yang membuat dia tuh tahu dan sadar. Kemudian yang ketiga adalah berikan tanggung jawab. Pasti ya. Jadi misalnya suatu hari ada mau pergi acara rekreasi misalnya, berikan dia tanggung jawab untuk mengatur. Karena udah SMP ya, pasti kan penggunaan gadgetnya juga lebih itu. Misalnya Kak, coba dong apa namanya carikan
pilihan hotel misalnya. Kak, coba apa dan sebagainya. Jadi tolong diberi tanggung jawab. Sekali lagi bukan tuntutan, tapi tanggung jawab. Beda ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tuntutan dengan tanggung jawab. Artinya kalau tuntutan itu mungkin kebanyakan kata yang keluar adalah harus, mesti, dan sebagainya. Tapi ini adalah tanggung jawab. Coba lakukan ini. Gimana kalau gini, dan sebagainya. Itu sih tambahan dari saya. Ya, oke. Oke, Ya. ada satu pertanyaan saya bacakan dari Bu Mega nih. Bagaimana tips untuk orang tua di mana anak-anak zaman sekarang yang bisa dibilang lebih pemalu dan tidak berani mengungkapkan pendapat mereka? Eh, Oke, Yeni, silakan. ya, nanti Amel lengkapin ya. Salah satunya itu adalah budaya sih saya lihat ya. Karena tidak semuanya anak-anak zaman sekarang itu nggak berani bicara ya. Tergantung lingkungan juga ya. Contoh lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah yang menyediakan ruang bagi anak-anak itu boleh berpendapat dengan bebas ya, tidak ada ketakutan dan didukung, maka anak-anak itu berani loh ngomong pendapatnya. Betul ya? Kayak Bu Ame mungkin dulu kan kepala sekolah Citahati ya, pasti budaya culture di Citahati itu biasa mereka berekspresi, mengungkapkan pendapat dan sangat dihargai. Di hampir semua jam pelajaran pasti ada anak yang tanya Miss atau gimana gitu kan. Kalau menurutku gini-gini. Nah, coba lihat di sekolah yang lain ya. Belum tentu anak angkat tangan mau bicara. Tunggu gurunya mau ngejelasin dulu ya. Kamu jangan ngomong dulu. Nah, jadi bagaimana pembiasaan sih kalau menurut saya ya. Nah, itu. Lalu di luar negeri juga mungkin juga ada ya yang dibatasi atau mungkin juga enggak. Tapi kebanyakan kalau dunia barat yang saya tahu mereka itu betul-betul menghargai ya, jadi pendapat meskipun ya tidak sama pendapatnya ya it's okay. Namanya juga beda pendapat kan, tetap dihargai. Gitu ya, Bang. Ya, baiklah. Saya tambahkan sedikit. Jadi pemalu itu juga bisa juga karena karakter ya. Artinya memang ada tipe-tipe anak yang bahasanya kalau kita suka bilang itu kalau di rumah itu dia apa nggak malu gitu gitu bilangnya juga ada. Tapi kalau ketemu orang baru atau itu dia butuh waktu. Memang ada juga anak yang seperti itu, artinya dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri, untuk merasa aman terlebih dahulu, merasa nyaman, baru dia bisa lebih memberanikan diri untuk mencoba aktivitas atau berbicara dan sebagainya. Tapi sekali lagi, benar sekali kata begini bahwa itu bisa menjadi pembiasaan yang baik sebenarnya untuk anak berani memberikan pendapatnya. Lalu dia juga bisa berani misalnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu kita bisa melatihnya. Artinya kalau ada hal baru atau apa dia cobalah untuk membawa anak-anak kepada lebih banyak aktivitas, bertemu dengan lebih banyak orang misalnya gitu ya. Kalau memang anaknya hanya di rumah aja, apa nama lalu mohon maaf ini saya juga belum tahu keadaan keluarga dan sebagainya, tapi kadang-kadang zaman sekarang kan anak-anak lebih banyak dibiarin di rumah aja di dalam kamarnya sama dengan gadget-gadget atau ya cuman hanya itu aja. Orang tua tidak pernah mengajak anak-anak keluar untuk beraktivitas, bertemu dengan orang lain dan sebagainya. Itu juga salah satu mungkin yang bisa membantu dia untuk bisa lebih terbuka, bisa lebih berani mencoba hal-hal baru. Nah, juga aktivitas-aktivitas sederhana juga bisa dikerjakan di rumah, misalnya masak gitu. Ayo coba ini, belajar potong. Mungkin kan sekarang kan ada pisau yang kayak plastik tapi cukup tajam tapi tidak bisa melukai kulit ya. Nah, itu bisa dibutuhkan anak-anak. Jadi biar mereka belajar, misalnya potong ini ya. Jadi mereka mencoba hal-hal yang um, seperti challenge, seperti adalah tantangan buat mereka untuk membantu mereka lebih berani. Itu sih tambahan dari saya. Ya. Semoga cukup membantu dan menjawab nih. Oke. Dan tips yang lain itu biasakan ada apa ya kesempatan di rumah itu kayak kegiatan rutin bersama yang bisa dinikmati berupa ngobrol. Ngobrol itu kan bisa apa aja ya topiknya. Misalnya
nonton nih film apa gitu ya. Menurutmu gimana sih film? Nah ini yang barusan ini sedang ada nih film tentang emosi ya. Judulnya apa tuh Bu Ami? Saya lupa. Emosi 2 kalau nggak salah itu ya. Nah, eh, Iya. menurutmu gimana film yang tadi kita nonton itu gitu kan? Ah iya gini-gini. Oh gitu ya. Kalau kamu gimana? Nah semua giliran dapat bicara gitu kan. Nah untuk mengomentari atau membahas ya satu topik. Nah, kalau anak itu merasa nggak apa-apa ya ternyata ngomong-ngomong gitu nggak berbahaya buat saya juga nggak malu gitu kan, dihargai, maka dia akan punya keberanian lebih untuk mencoba lagi next time dan mungkin merindukan Betul. suasana itu lagi ya kayak gitu. Oke, kayak gitu Sis Ya, Mega. setuju Bu Yeni. Hal-hal kecil ya, jadi bisa dari aktivitas-aktivitas kecil, misalnya ngajak masak atau hari ini mau masak apa gitu ya, oh dadar telur atau ini kayak dikasih pilihan dan sebagainya. Jadi mereka mengungkapkan kemauan atau pendapatnya, mulai dari dilatih dari hal seperti itu. Iya. Dan kalau udah masak, Oke, gimana rasanya? Enak nggak? Kurang apa gitu ya? ya, Oke, jadi terbiasa juga terima masukan. Ada lagi, Bapak Ibu, Bro and Sis, mungkin. maka masih ada Bapak Ibu. Judul filmnya Inside Out 2, Oh Inside ya, Out 2. Insan. Saya juga dari sempat lupa. Iya. Nah Soalnya ini, belum nonton ini, rencananya baru akan nonton. iya ya, seru-seru. Oke. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bro and Sis, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi kah? Atau bingung mau tanya apa gitu ya. Oke, ya sambil menunggu yang bertanya, ini saya mau cerita sedikit ya. Eh, saya akan cerita tentang bagaimana saya apa menolong anak-anak saya untuk mandiri. Kebetulan waktu itu tetangga kami orang tua yang dewasa, dewasa artinya yang tadi saya bilang ya, orang tua yang punya wawasan berpikir sangat baik, lalu juga punya pengendalian emosi yang sangat baik, sehingga mereka berdua itu sangat wise gitu. Waktu itu saya baru punya anak satu ya, yang pertama baru lahir malah. Nah, waktu ngobrol-ngobrol dengan dia, waktu dia menjenguk kami, dan saya bertanya, ya gimana sih caranya mendidik anak supaya mandiri? Karena saya lihat dua anaknya itu eh, santai aja mengerjakan semua tugas sekolahnya, sementara papa mamanya itu juga banyak kesibukan di luar rumah, tapi mereka semuanya kelihatannya rukun-rukun dan sangat lekat bondingnya. Ya. Nah, lalu eh, sang ibu tetangga saya itu memberikan satu tips sederhana. Beliau mengatakan bahwa usia 0 sampai 5 itu kita wajib untuk menolong dan membantu sepenuhnya kebutuhan mereka dan melatih, mempersiapkan mereka untuk mereka bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus tugas-tugas sekolahnya kelak. Tetapi begitu mereka masuk SD, biarkan mereka untuk mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sendiri, ya, mulai dari keperluan pribadinya, mengerjakan tugas sekolah dan tanggung jawabnya. Nah, kita mendampingi, bukan menolong, ya, bukan menolong lagi loh. Jadi artinya kan kadang orang tua tuh rodok khawatir tau Bu Ame ya. Sudah belajar belum gitu kan? Sudah mah, nggak percaya tuh. Sini mama apalin. Coba ini nah zaman dulu kan Namanya apalan gitu belajar. ya. Ayo ini apa? Loh nggak apal gitu. Ayo balik belajar lagi. Aduh gitu kan. Gimana kita bisa membentuk kemandirian anak kalau kita itu nggak menaruh kepercayaan kepadanya akan kemampuannya, ya kan? Nah, orang yang tidak dipercaya itu kan layak jengkel, bener nggak ya? Terus percuma belajar sungguh-sungguh, mama juga nggak percaya, tetap aja ditanyain, gitu kan? Nah,
Terus nanti udah kerja PR, sudah mana lihat dulu, periksa. Itu loh nggak disadari ya. Perilaku kita sendiri yang membuat anak itu nggak mandiri. Betul kan? Udah bawa buku sesuai dengan pelajaran besok. Sudah, mah gitu kan. Mana sih ini mama cek. Jadi kita ini polisi atau satpam gitu kan ya. Selalu nggak percaya dan selalu cek ulang, cek ulang. Nah, itu menjengkelkan loh, nggak terasa bagi diri anak. Akhirnya anak menjadi malas, apatis, terserah kayak gitu. Nah, saya mengingat juga perkataan ibu ini bahwa kita itu mau tega sekarang atau menangis belakangan. Loh, maksudnya gimana? Kalau kita nggak membentuk tanggung jawab anak sedini mungkin, maka selamanya dia akan gandol sama kita. Mau sampai kapan gitu kan? Ya sampai menikah, sampai punya anak, sampai mati lah gitu kan, gandol. Kan nggak lucu ya, betul nggak? Yang kita ya sudah bungkuk masih digandolin anak-anak lah kan, mana mau kan harusnya gitu. Kapan saya bisa bebas ya? Tunggu kalau sudah terbang ke alam baka gitu. Nah, enggak. Nah, lalu saya mencoba ya untuk menerapkan nasihatnya itu dan ternyata eh, mematahkan mitos loh. Kan bilangin, aduh, anak laki-laki itu loh lebih susah mengurusi keperluan pribadinya ketimbang anak perempuan. Kan gitu ya seringnya. Lebih susah ngatur diri kalau anak laki, kalau anak perempuan itu lebih tertib. Siapa bilang gitu kan. Nah, jadi waktu saya menerapkan itu, enggak apa-apa. Awal-awal tuh ada buku ketinggalan. Saya tahu ya, ada buku ketinggalan. Ya, sekali salah saya bantu. Nah, saya udah bawa di mobil tapi saya nggak kasih tahu gitu kan. Nah, waktu dia menyadari terus udah mau sampai, oh iya ketinggalan ya udah ini. Tapi kalau dia nggak bilang saya diam aja ya, tunggu pulang sekolah disetrap kan. Loh, Mas, bukuku ketinggalan loh. Nah, oh ya, buku apa? Oh ini. Oh ya udah lain kali lebih teliti. Nah, gimana disetrap itu dimarahin seperti apa? Kita kelola emosinya. Kita nggak menyalahin ya memang dasar pelupa dan enggak, karena kan itu lagi belajar ya. Kita jangan mencela, jangan menghukum kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, besok lebih teliti lagi ya. Ya, nah anak belajar dari kesalahan itu membuat dia mandiri karena kalau dia tidak dibiarkan salah maka dia tidak tahu bagaimana harus bertanggung jawab. Nah itu tanggung jawabnya diserahkan pada orang lain. Nah akhirnya dua anak saya bertumbuh dengan kemandirian. Jadi waktu mereka bilang sudah belajar besok ada ulangan, sudah oke, sekarang kita mau jalan-jalan ke Galaxy Mall, mau ikut, mau ngapain, mau nonton film Disney, film ini bagus gitu misalnya, ya udah ikut, ya nggak apa-apa Tama gitu kan, ya nggak apa-apa kan kamu sudah belajar, yakin kan bisa, ya bisa, ya udah ayo jalan gitu. Saya jadi kita free gitu kan karena dia sudah mempertanggungjawabkan pekerjaannya sendiri, ya sudah kita percaya saja. Nah waktu besok ulangan dan hasilnya oke, anak semakin percaya diri bahwa aku bisa ya ternyata. Dan belajar itu bukan lagi suatu beban yang berat sekali. Nah, kayak gitu ya. Karena bisa enjoy juga di sela-sela belajar dan hari-hari belajar. Oke. Ya, itu kira-kira sharingnya. Hmm. Nampaknya belum ada pertanyaan lagi ataupun ada tanggapan Bu Yeni, jadi mungkin bisa closing statement. Ya, baik. Closing statement-nya gini, kita orang tua itu juga bukan manusia sempurna. Dan kita juga belum tentu mandiri sempurna. Kita masih sangat tergantung pada Tuhan dan banyak hal ya. Kita tidak bisa sendirian. Dan karena ketidaksempurnaan itu, maka kita juga tidak perlu untuk menuntut semua orang sempurna, termasuk anak kita. Bimbing saja dan ajak mereka untuk mencoba ya, tidak takut memulai mengerjakan sesuatu meskipun dari hal yang kurang sempurna, it's okay.
Nah, dari situlah penerimaan itu ada, justru menjadi pijakan yang kuat buat anak melangkah lebih jauh lagi. Dan kemandirian itu sebuah proses, bukan satu hasil. Ya, kemandirian akan terus diperbaharui ya, dari masa ke masa. Karena di setiap masa, usia itu beda kemandiriannya. Oke, itu saja, Pak. Thank you. Terima kasih Ibu Yeni. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Bila masih ada mungkin hal yang ingin tanyakan, tiba-tiba keinget nih. Oh iya, mau tanya ini, boleh hubungi juga via DM ke Instagram RoboKids atau @yefamilia_. Berharap diskusi kita malam ini cukup memberkati dan bisa menolong. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, selamat berkati. Terima kasih Bu Yeni Terima pamit. kasih Bu. Selamat Selamat malam. malam. Makasih Bu Yeni, makasih Bu Amin. Terima kasih. Selamat malam.